Anggota Polri di sini juga akan sangat terbuka untuk berbagai masukan dari masyarakat, saya lagi untuk menjadi momentum. Dan yang hari ini dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah puncak dari rangkaian Tival. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Profesor Budiono. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuria Wahid. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga tinggi negara, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan, Kapolri beserta jajaran Polri di seluruh tanah air Indonesia, yang saya hormati para sesepuh dan purnawirawan Polri dan TNI, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Kepada keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77. Selamat menjalankan amanah mulia untuk mengabdi pada rakyat, bangsa, dan negara. Setiap saat, anggota Polri bersentuhan dengan rakyat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat. Tapi di saat yang sama, Polri juga diawasi oleh rakyat. Hati-hati. Sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan. Gerak-gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sehingga kepercayaan pada Polri akan selalu diuji. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat, itu menjadi hal yang penting. Dan saya senang kepercayaan rakyat terhadap Polri sudah naik dari 60% menjadi di atas 70%. Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan. Polri harus terus memperbaiki diri, berbenah diri, melakukan reformasi-reformasi di segala lininya. Keluarga Bayangkara yang saya hormati dan saya banggakan, semua program pemerintah butuh dukungan Polri, sehingga saya perlu tekankan, kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri itu juga besar. Ini harus digunakan secara benar. Jangan ada yang disalahgunakan. Jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
Masyarakat membutuhkan rasa aman, masyarakat membutuhkan rasa keadilan, masyarakat membutuhkan rasa untuk diayomi. Saya minta Polri, jangan abaikan ini. Polri harus mampu memberikan kepastian perlindungan. Polri harus mampu memberikan kepastian hukum. Polri harus mampu memberikan kepastian berusaha bagi para masyarakat dan para pengusaha. Tantangan Polri ke depan memang semakin berat, tidak semakin ringan. Masalah Kamtibmas harus dikawal ketat. Penanganan isu-isu harus dikawal cepat. Program prioritas nasional dan pembangunan ibu kota Nusantara harus dikawal secara serius. Kualitas layanan harus ditingkatkan. Kejahatan dengan teknologi canggih harus diantisipasi. Semua ini butuh kesigapan dan kecepatan. Butuh penguasaan teknologi dan inovasi. Butuh komunikasi publik yang baik. Keluarga Bayangkara yang saya banggakan, institusi Polri itu ibarat sapu lidi. Masing-masing lidi harus bersih, masing-masing lidi harus lurus, masing-masing lidi harus kuat, yang harus diikat dengan semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh lagi ada blok-blokan. Tidak boleh ada lagi patron-patronan. Kualitas SDM harus dijaga sejak rekrutmen. Sistem promosi harus diperbaiki. Sistem pengawasan harus diperketat. Sistem pendisiplinan harus diperkuat. Memang tidak biasa tadi dalam pemeriksaan pasukan, biasanya naik mobil. Tadi pemeriksaan dilakukan dengan berjalan. Memang cukup jauh, tapi saya masih kuat. Karena saya tahu rumput Stadion Gelora Bung Karno ini tidak boleh rusak. Jadi kalau memakai mobil pasti rumputnya akan rusak. Jadi sudah betul tadi. Terakhir, jadilah Bayangkara sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk kemajuan Indonesia. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.
Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Inspektur Upacara berkenan menuju mimbar kehormatan. Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata!
Undangan disilakan duduk kembali. Lepas. Zagur. Gerak. Penghormatan kepada Panji-Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata. Kepada Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata, hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Panji-Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata meninggalkan lapangan upacara. Persiapan peragaan. Komandan berpedang. Sarungkan pedang. Gerak. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Lencang depan. Gerak. Tegak.
Istirahat di tempat. Gerak. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, baru saja kita mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Selanjutnya, kita akan segera memasuki acara syukuran. Sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu Polri ke-77. Polri presisi untuk negeri, pemilu damai menuju Indonesia maju. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi, Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian. Acara ini tentunya disaksikan secara virtual oleh seluruh Polda, Polres, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi seluruh Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan dan sangat kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Yang kami muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara pada masanya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11, Profesor Dr. Haji Budiono beserta istri, Ibu Negara ke-4, Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang kami muliakan, pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, Ketua MK RI, Ketua KY RI. Yang kami hormati para Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI beserta Ibu, para Kepala Staf Angkatan beserta Ibu, dan yang mewakili beserta seluruh jajaran, para Ketua Partai Politik atau yang mewakili, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para Kepala Lembaga Pemerintahan dan Non-Kementerian, Sekretariat Kompolnas beserta Komisioner Kompolnas, para Kapolri pada masanya dan seluruh senior pendahulu, Irwasum Polri beserta pejabat utama Mabes Polri, Ibu Ketua Umum Bayangkari beserta pengurus pusat Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari, para komisaris dan dirut, tokoh agama, ulama, cendekiawan, muslim dan tokoh masyarakat, Atase Kepolisian Negara Sahabat dan Panresi Polri, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, para pimpinan dan konfederasi serikat buruh, anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara, Forkominda Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang hadir secara virtual, serta para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini mengikuti upacara Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara dalam memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara di tengah padatnya tugas kenegaraan. Kami berkomitmen seluruh arahan dan penekanan Bapak Presiden akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat yang telah berkenan hadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri,
kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh anggota DPR RI, DPD RI, TNI, para pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan kementerian lembaga, mitra kerja, rekan-rekan Ormas, OKP, dan serikat buruh, serta seluruh masyarakat, sehingga Polri dapat terus melaksanakan tugas dan pengabdian terbaiknya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan dari seluruh personel dan keluarga besar Polri. 77 tahun Polri mengabdi, banyak tantangan yang kita hadapi, banyak hal yang kita alami, ketidakpastian global masih terus terjadi, sehingga sulit diprediksi. Di tengah situasi ini, Polri terus hadir bersama dengan pemerintah dan masyarakat untuk membantu dan menyelesaikan berbagai tantangan seperti pandemi COVID-19, gejolak ekonomi global, dan berbagai macam bencana alam. Pandemi COVID-19 telah menjadi endemi. Tentunya aktivitas masyarakat dapat berjalan normal dengan optimisme. Perekonomian nasional dan kualitas kehidupan masyarakat akan semakin baik. Peningkatan aktivitas masyarakat dapat dirasakan saat tradisi mudik. Jumlah pemudik yang meningkat tidak sebanding dengan kapasitas jalan, sehingga Polri bersama stakeholder terkait harus bekerja out of the box sesuai kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, hasil survei menyebutkan bahwa 88,3% masyarakat setuju bahwa mudik lebih lancar dibandingkan tahun lalu, dan 89,5% masyarakat mengaku puas terhadap mudik tahun 2023. Begitu juga dengan upaya mengurangi dampak gejolak ekonomi global. Polri menjaga stabilitas Kamtibmas sehingga investasi dan proses pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan berarti. Menjaga pasar dalam negeri dari barang impor ilegal, menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pokok melalui Satgas Pangan Polri serta Babin Kamtibmas. Polri juga mengalokasikan 62,96% dari total anggaran belanja Polri tahun 2003 untuk penggunaan produk dalam negeri dengan dukungan katalog sektoral Polri yang memiliki lebih dari 38.000 produk dari 816 penyedia. Diharapkan anggaran belanja Polri turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Agenda internasional juga memberikan dampak multiplier effect. Bapak Presiden memberikan arahan bahwa tidak boleh ada letupan sekecil apapun atau zero attack. Untuk itu Polri melakukan pendekatan preventive strike terhadap jaringan teroris dan berhasil mengamankan 279 pelaku pada tahun 2022 dan 2023, sehingga seluruh agenda pengamanan KTT baik G20 maupun KTT ASEAN dapat berjalan dengan aman dan lancar. Bahkan Presiden dan tamu negara, sahabat, berani berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Terkait dengan bencana alam, Polri bersama TNI, BNPB, dan stakeholder terkait melakukan mitigasi sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Khusus Karhutla Polri merespon cepat setiap hotspot, sehingga api dapat dipadamkan dengan tetap memegang teguh komitmen sesuai perintah Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu siap dievaluasi apabila terjadi karhutla yang luas. Kami percaya berbagai tantangan tersebut berhasil dilalui melalui kerjasama dan sinergitas yang kuat. Untuk itu Polri terus meningkatkan sinergitas bersama TNI dan seluruh elemen bangsa. Kami menyadari sinergi ini harus dilandasi kepercayaan publik kepada Polri. Pengalaman kami setahun ini sangat berarti. Berbagai permasalahan telah terjadi, membawa kami pada fase transformasi. Soliditas kami diuji untuk satukan visi dan persepsi, untuk saling menjaga, saling mengingatkan demi kebaikan. Satu hal yang pasti, kami terus berbenah diri demi mewujudkan Polri presisi. Polri terus berkomitmen untuk selalu mendengarkan kritik, saran, aspirasi, dan masukan masyarakat. Sebagai organisasi terbuka dan modern, Polri telah membulatkan tekad untuk terus berbenah, siap melakukan koreksi untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Polri terus mengembangkan platform pengaduan digital dan merespon setiap keluhan masyarakat secara proaktif. Kami sepakat untuk menjaga marwah institusi dan anggota yang sudah baik terhadap seluruh pelanggaran dan penyimpangan akan langsung dilakukan tindakan tegas. Selanjutnya, Polri juga menyempurnakan manajemen pengamanan kompetisi olahraga dengan menerapkan standar internasional
serta mengaktifkan kembali Satgas Anti Mafia Bola untuk mengawal kompetisi sepak bola Indonesia yang fair dan berkualitas. Terkait layanan, Polri memiliki Super App Polri Presisi dengan dukungan Satu Data Polri yang mengintegrasikan seluruh layanan digital Polri, termasuk fitur-fitur perizinan kegiatan online yang sedang dikembangkan. Dengan integrasi ini, masyarakat dapat mengakses layanan Polri kapan saja dan di mana saja sesuai kebijakan transformasi digital pemerintahan. Sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat, Polri meningkatkan kehadiran di tengah-tengah masyarakat dengan turun langsung melalui program Jumat Curhat yang dilakukan mulai dari Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek untuk berinteraksi dengan masyarakat. Terhadap keluhan yang ada, kita akan terus lakukan evaluasi dan perbaikan. Sebagai contoh, ujian pembuatan SIM yang dianggap terlalu sulit. Kami melakukan perbaikan sehingga pelayanan SIM menjadi lebih mudah, namun tetap memprioritaskan aspek keselamatan dan keterampilan. Dalam hal penegakan hukum yang berkeadilan, Polri menerapkan restoratif justice pada kasus-kasus tertentu dan menjadikan penegakan hukum sebagai ultimum remedium. Namun, terhadap kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat, mengancam jiwa atau keselamatan, dan berdampak luas, dilakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Terhadap kejahatan transnasional, Polri melakukan pemberantasan dari hulu ke hilir, seperti membentuk Satgas TPPO untuk memberantas kejahatan perdagangan orang. Dengan hasil sampai dengan saat ini 642 orang tersangka dan penyelamatan 1.826 korban, baik di dalam maupun di luar negeri. Kedepan Polri akan membentuk struktur Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberantasan perdagangan orang di tingkat Bareskrim Polda jajaran sesuai kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Terkait narkoba, Polri telah mengungkap 77 kasus narkoba jaringan internasional dengan 138 tersangka dengan jumlah barang bukti sebanyak 3,8 ton sabu, 12 kilo ganja, dan 635.205 butir ekstasi dalam setahun terakhir. Hasil pengungkapan tersebut setara dengan 3 triliun rupiah dan menyelamatkan lebih dari 16 juta jiwa dari narkoba. Pemberantasan kejahatan lintas negara tentunya memerlukan kerjasama dengan seluruh pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Polri memimpin forum koordinasi dan kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional di tingkat ASEAN, yaitu SOMTC dan AMMTC. Dalam forum ini, negara-negara ASEAN akan menyamakan persepsi, mengidentifikasi, melakukan perbaikan terhadap kendala-kendala di lapangan, dan menghasilkan kerjasama konkret yang bisa dioperasionalkan dalam hal penegakan hukum kejahatan transnasional untuk memastikan tidak ada pelaku yang dapat bersembunyi, baik di dalam maupun di luar negeri. Atas berbagai upaya tersebut, syukur alhamdulillah kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat berdasarkan beberapa survei. Angka pencapaian terus meningkat. 70 dari Carta, 73 dari survei indikator, 72,7 dari survei Public Center. Tentunya kepercayaan ini merupakan amanah dari masyarakat yang akan terus kami jaga melalui upaya pembenahan berkelanjutan. Polri siap keluar dari zona nyaman untuk memenuhi harapan masyarakat dan menghadapi tantangan ke depan. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sudah memasuki tahun politik. Untuk pertama kalinya pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak, keberhasilan pemilu akan menjadi lompatan kemajuan bagi demokrasi Indonesia yang dapat meningkatkan kepercayaan internasional untuk mewujudkan Indonesia maju. Dalam kesempatan ini saya tegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk siap bersinergi dan memberikan dukungan terbaik demi keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Terkait pengamanan, Polri mengedepankan pencegahan melalui penguatan calling system. Polri telah membangun rumah kebangsaan di 34 Polda sebagai wadah diskusi dan dialog yang inklusif untuk mencegah polarisasi yang terjadi di masyarakat. Satgas Nusantara akan diaktifkan kembali untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu juga dengan rangkaian kegiatan menuju Hari Bayangkara ke-77. Sesuai dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju, Polri melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menguatkan persatuan dan kesatuan
serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan berbagai kegiatan kemanusiaan sebagai wujud toleransi, kebersamaan, dan kepedulian sesama. Harapan kita dengan interaksi ini dapat meningkatkan empati, bekerja lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Polri bersama dengan masyarakat juga melaksanakan revitalisasi 77 situs budaya dan agama sebagai wujud rasa syukur, pengingat, dan penjaga atas keberagaman yang kita miliki. Tentunya rangkaian kegiatan ini juga disertai dengan doa bersama. Melalui doa lintas agama kita memanjatkan syukur atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Sekaligus mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia, pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat agar senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, kesejahteraan dalam menghadapi berbagai macam tantangan bangsa ke depan. Sebagai penutup, tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Kami akan terus berkomitmen, berusaha keras, melakukan perbaikan dan evaluasi untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-77, Polri berkomitmen untuk terus menjaga amanah dan harapan masyarakat terhadap setiap pelaksanaan tugas. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia yang selalu tertanam di hati, bahwa polisi bukan sekedar profesi, tetapi sebuah jalan untuk mengabdi. Kami berdiri di sini telah bertekad untuk mengabdikan diri dan menanamkan dalam sanubari bahwa menjadi pelayan publik yang baik adalah suatu kebanggaan dan kehormatan bagi seluruh insan Polri. Sesuai filosofi Satya Prabu, kami senantiasa setia kepada negara dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah demi mewujudkan Indonesia maju dan Indonesia emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menyampaikan sambutan memperingati Hari Bayangkara ke-77. Apresiasi disampaikan kepada publik yang sudah menaruh kepercayaan kembali kepada institusi Polri. Ini terbukti dari data 70% apresiasi atau kepercayaan publik kembali kepada institusi kepolisian Republik Indonesia. Hal itu juga disambut oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan amanat selaku Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Bayangkara ke-77 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan. Rangkaian dari Hari Bayangkara ke-77 masih berlangsung hingga saat ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan segera kami ajak Anda untuk bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, untuk mencermati lebih jauh soal Hari Bayangkara ke-77 ini. Dan kabarnya juga akan berdialog langsung dengan pihak Mabes Polri. Cindy, silakan. Iya, Tifal, terima kasih. Ya, tadi juga kita sudah sama-sama mendengar ya apa poin-poin penting dari Presiden Joko Widodo, mulai dari pengawasan kualitas SDM-nya, kemudian juga mengapresiasi tingkat kepercayaan publik yang meningkat, tapi juga dengan catatan ini harus dijaga. Nah, langsung saja Tifal, saya mau mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Karo PID Divhumas Polri yang juga merupakan PLH Kadivhumas Polri, Brigjen Muhammad Hendra Suhartiono. Pak Hendra, selamat sore. Selamat sore Mbak Cindy. Sehat ya Pak ya? Ya, sehat, alhamdulillah sehat. Oke, dan selamat Hari Bayangkara juga ya Pak yang ke-77. Ya. Oke, Pak, kita langsung aja, kan tema yang diambil hari ini cukup menarik ya. Polri presisi untuk negeri, pemilu damai menuju Indonesia maju. Nah, kalau dari tema ini, nantinya dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ini seperti apa sih Pak? Terima kasih Mbak Cindy. Jadi pertama-tama pemilihan tema Polri presisi untuk negeri, pemilu damai menuju Indonesia maju ini diharapkan nanti
Polri bersinergi dengan masyarakat, kita sama-sama menjaga situasi kondusif di lingkungan masing-masing untuk kita dapatnya bisa menciptakan pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan tahun 2024. Semoga bisa berjalan dengan damai, itu Mbak. Oke. Nah, tadi Kapolri juga menyinggung ya Pak, kunci pemilu damai adalah sinergi, tidak hanya dengan aparat hukum tapi juga dengan masyarakat. Nah, ini realisasinya nanti gimana? Untuk realisasinya sendiri nanti bersinergi dengan masyarakat ini nanti sama-sama masyarakat ikut serta dalam menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan masing-masing. Kita juga seperti Mbak Cindy ketahui juga, kita juga ada program baru yaitu Polisi RW. Itu nanti masyarakat sebagai ujung tombak juga bersama-sama dengan Polri untuk menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing. Itu Mbak. Oke, Pak, kita balik lagi mencermati amanat dari Presiden tadi ya. Kan ada beberapa bebenah diri, ini juga disinggung juga sama Pak Kapolri. Tadi bebenah diri, reformasi. Sebenarnya di usia yang ke-77 ini nantinya evaluasi apa yang sudah dilakukan, kemudian resolusi ke depannya apa? Ya. Terima kasih. Jadi gini Mbak, yang dimaksud dengan kita ini kepercayaan masyarakat ada Polri, apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden tadi. Di awal 2003 kita mengalami peningkatan dari 60%, kemudian sekarang di atas 70%. Ini suatu konsekuensi bagi Polri untuk ke depan lebih bagus dan lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Itu Mbak. Oke, nah kemudian juga tadi memberikan kepastian hukum, ini juga disinggung oleh Presiden, tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah ini gimana nih Pak nantinya? Seperti tadi penekanan dari Pak Presiden bahwa untuk jajaran Polri supaya kita harus mengadakan kepastian hukum di masyarakat dengan tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi semuanya sama di depan hukum, equality before the law. Jadi sama semuanya. Jadi apapun yang berkaitan dengan unsur pidana atau penegakan hukum, Polri akan tetap berdiri di tengah. Oke, ini adalah komitmen yang bisa dibilang sebagai janji ya Pak, kita pegang sama-sama sebagai masyarakat. Pak Hendra, terima kasih banyak sekali lagi Dirgahayu Hari Bayangkara yang ke-77. Terima kasih Mbak, sama-sama Mbak. Terima kasih. Ya Tiffal, itu ya tadi beberapa poin yang menarik, bebenah diri, reformasi, tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, itu beberapa komitmen yang lagi-lagi bisa kita pegang janjinya di usia yang ke-77 dari Polri, Tiffal. Di Permadi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, jadilah Bayangkara sejati yang mengabdi tanpa henti kepada bangsa dan negara. Kapolri juga berujar akan selalu berubah menjadi lebih baik demi bangsa dan negara. Menunggunya.